Perkenalkan, nama saya Agung Fajar Sotik dari Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Guruan jurusan Hadis Kimia. Nah, pada video pembelajaran kemarin kita telah mempelajari tentang karakteristik hidrolisis dan reaksi hidrolisis. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang perhitungan tetapan hidrolisis dan pH larutan garam. Yang pertama adalah mengenai perhitungan tetapan hidrolisis dan pH larutan dalam yang kita akan bahas dalam pertemuan kali ini. Yang pertama adalah garam yang terhidrolisis dalam air akan mengalami kesetimbangan. Oleh karena itu dapat dihitung tetapan kesetimbangan dari reaksi hidrolisis tersebut. Tetapan kesetimbangan reaksi hidrolisis tersebut atau tetapan hidrolisis. Hasil hidrolisis garam dapat berupa asam, basa, dan netral, sehingga kita dapat mengetahui pH larutan garam yang terhidrolisis dalam air. Yang pertama adalah garam dari asam kuat dan basa kuat. Garam yang terbentuk dari asam dan basa kuat tidak mengalami hidrolisis dan bersifat netral, sehingga mempunyai pH sama dengan 7. Yang kedua adalah garam dari asam lemah dan basa kuat. Garam yang terbentuk dari asam lemah dan basa kuat akan mengalami hidrolisis parsial. Perhatikan data berikut. CH3COH- bereaksi dengan H2O akan menghasilkan CH3COH tambah OH-. Yang kedua, garam dari asam lemah dan basa kuat. Tetapan kesetimbangan dari hidrolisis dinyatakan dengan rumus KH. Adapun KH tersebut adalah KH sama dengan CH. Dapat contoh dari contoh tersebut tadi adalah CH3, KH sama dengan CH3COH reaksi dengan OH- dibagi dengan CH3COH. Garam dari asam lemah dan basa kuat. Konsentrasi ion OH- sama dengan CH3COH dan konsentrasi ion CH3COH- sama dengan konsentrasi garamnya. Sehingga rumus tersebut bisa ditulis dengan KH sama dengan OH- kali OH- dibagi dengan garam. KH sama dengan OH- pangkat 2 bagi garam. OH- pangkat 2 sama dengan KH kali garam sama dengan garam menjadi mol. OH- sama dengan KH kali mol. Garam dari asam lemah dan basa kuat. Bila dihubungkan dengan tetapan ionisasi asam maka didapat CH3COH bereaksi dengan CH3COH- sama dengan H+ sama dengan Ka sama dengan CH3COH- plus H+ dibagi CH3COH sama dengan 1 per Ka sama dengan CH3COH per CH3COO- H+. Sedangkan tetapan kesetimbangan air atau KW sama dengan OH- kali OH+ kali OH- sehingga Ka dikali KH sama dengan KW atau dengan rumus KH sama dengan KW per Ka atau sama dengan atau diturunkan menjadi OH- sama dengan KH per mol. Maka rumus akhirnya tersebut adalah OH- sama dengan KW per Ka kali mol. Sehingga KW sama dengan tetapan kesetimbangan air atau tetapan penguraian air atau 10 pangkat 14 Ka sama dengan tetapan ionisasi asam lemah M atau konsentrasi anion terhidrolisis. Selanjutnya adalah contoh soal dari garam dari asam lemah dan basa kuat. Tentukan pH larutan NaCN 0,1 m molaritas atau Ka. Diketahui Ka HCN sama dengan 6,2 kali 10 pangkat 1 min 1. Maka pembahasannya sebagai berikut. Pertama, tuliskan persamaan reaksi dahulu. NaCN bereaksi dengan Na+ menjadi NaCN akan bereaksi menjadi Na plus Cn-. NaCN diketahui 0,1 m, Na plus diketahui 0,1 m, Cn
Cn sama dengan atau diketahui 0,1 m. Maka tentukan rumus konsentrasi ion OH-. Maka ditentukan dulu rumus konsentrasinya. Dengan OH-, maka dapat diketahui bahwa itu adalah larutan atau basa sama dengan Kw per Ka kali M sama dengan 10 per 10 pangkat 14 per 6 kali 2 kali 10 pangkat 10 min sama dengan dikali 0,1 m menjadi akar pangkat 0,016 kali 10 min 14 sama dengan akar pangkat 0,16 kali 10 min 5 sama dengan 0,4, sehingga sama dengan 10 min 5 per 2 sama dengan 4 kali 10 7 per 2 min. Selanjutnya kemudian tulislah rumus POH dan substitusikan konsentrasi ion OH- ke dalam rumus POH. POH sama dengan min log OH- sama dengan min log 4 kali 10 7 per 2 min sama dengan 7 per 2 min log 4 sama dengan 3,5 min log 4. Maka yang terakhir adalah tulis rumus pH. Substitusikan POH dalam rumus pH. Dapat diketahui adalah pH sama dengan 10 min POH 14 min POH 14 min. Dapat diketahui tadi bahwa POH nya adalah 3,5 min log 4, maka dimasukkan dalam rumus POH nya sama dengan 14 min 3,5 min log 4. 14 dikurangi 3,5 min log 4, pH nya menjadi 10,5 plus log 4. Selanjutnya adalah mengenai garam dari asam kuat dan basa lemah. Pertama adalah analogi dari rumus hidrolisis garam dari asam lemah dan basa kuat. Maka tetapan hidrolisis dari asam kuat dan basa lemah dapat dirumuskan sebagai berikut. K sama dengan Kw per Kb, atau hasilnya sama dengan asam atau H plus sama dengan Kw per Kb kali M. Dengan Kb tetapan ionisasi basa lemah, M molaritas kation komponen atau komponen garam yang mengalami hidrolisis. Langsung saja pada contoh soal garam dari asam kuat dan basa lemah. Tentukan pH larutan garam NH4S2SO4. Ketahui 0,1 molaritas dengan Kb sama dengan NH3 1,8 kali 10 min 5. Pembahasan NH4 2SO4 akan menjadi atau disetarakan menjadi 2 NH4 plus tambah 2 SO42 min. Yang mengalami hidrolisis adalah ion NH4 plus yang mengalami konsentrasi 2 kali konsentrasi garam sama dengan 2 kali 0,1 m atau 0,2 m. H plus atau asam dapat diketahui bahwa Kw per Kb sama dengan M atau molaritas sama dengan 10 min 4 per 1,8 kali 10 min 5 kali 0,2 m sama dengan akar pangkat 0,1 kali 10 min 9 sama dengan 1,1 kali 10 min 10 sama dengan 1 kali 10 min 5 atau pangkatnya dihilangkan menjadi 1 kali 10 min 5. Yang terakhir adalah menghitung pH. Maka pH sama dengan min log H plus sama dengan min log 1 kali 10 min 5 atau pH nya menjadi 5. Selanjutnya adalah garam dari asam lemah dan basa lemah. Pertama adalah garam yang terbentuk dari asam dan basa lemah akan mengalami hidrolisis total atau hidrolisis sempurna karena ada pengaruh dari asam dan basa lemah. Maka pH larutan garam ditentukan oleh kedua tetapan ionisasi Ka dan Kb. H plus sama dengan Kw per Ka per Kb sama dengan Kh sama dengan Kw per Ka kali Kb.
Maka contoh soal dari asam lemah dan basa lemah dapat kita berikut. Perkiraan pH larutan NH4CN bila Ka HCN sama dengan 6,2 kali 10 per 10 min 10 dan Kb sama dengan NH3 sama dengan 1,8 kali 10 min 5. Maka tentukan dulu persamaan reaksinya. NH4CN sama jadi NH4 plus sama plus CN min. Maka pembentukannya sama dengan pH sama dengan min log H plus min log 5,9 kali 10 min 10 sama dengan 10 min log 5,9. Tahap ketiga adalah masukkan rumus konsentrasi H plus. H plus sama dengan KW per Kb kali Ka sama dengan 10 min 14 per 1,8 kali 10 min 5 dikali 6,2 kali 10 min 10 akar sama dengan akar pangkat 3,44 kali 10 min 19 sama dengan akar pangkat 34,4 kali 10 min 20 sama dengan 5,9 kali 10 min 10. Maka tahap akhirnya adalah tuliskan rumus pH dari masukkan hasil dari konsentrasi H+. Selanjutnya adalah kurva. Yang pertama adalah A titrasi asam kuat dan basa kuat. Disimpulkan dari kurva. Pertama adalah pH awal larutan, yaitu pH asam larutan HCl 0,1 m 2 pada penambahan 10 sampai dengan 49,9 mili NaOH terdapat HCl berlebih sehingga pH larutan ditentukan oleh konsentrasi HCl sisa. Titik ekuivalen terjadi saat penambahan 50 mili NaOH larutan bersifat netral atau pH sama dengan 7 karena hanya mengandung NaCl. 4 pada penambahan 50,1 sampai 60 mili NaOH terdapat NaOH yang berlebih sehingga pH larutan ditentukan oleh konsentrasi NaOH sisa. Yang B, titrasi asam lemah dan basa kuat. Disimpulkan dari kurva. pH larutan awal berubah pH asam lemah CH3COH 0,1 m. Yang kedua adalah pada penambahan 10 sampai 49,9 mili NaOH larutan bersifat sebagai buffer atau penyangga karena mengandung asam lemah CH3COH sisa dan garamnya CH3CONa hasil reaksi. 3 titik ekuivalen terjadi pada pH kurang dari 7 karena larutan hanya mengandung CH3CONa yang mengalami hidrolisis parsial. CH3COH- mengalami hidrolisis menurut reaksi berikut. CH3COH- plus H2O maka bereaksi menjadi CH3COH plus OH-. Hidrolisis menghasilkan ion OH- sehingga larutan bersifat basa. Na plus tidak mengalami hidrolisis. Yang keempat pada penambahan 50,1 sampai 50 mili NaOH larutan bersifat basa kuat karena mengandung sisa basa. Itu tadi adalah pembahasan mengenai tetapan hidrolisis dan pH dalam larutan garam beserta dengan contoh soal-soalnya dan penjelasannya. Sekian video dari saya pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.